Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kali ini PT Timah harus rela turun peringkat. Digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Netizen pun bersorak, Pertamina lolos ke Liga Champions korupsi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita berbicara tentang isu yang tidak asing lagi, tetapi tetap sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai warga negara yang peduli akan masa depan bangsa. Isu itu adalah korupsi, khususnya yang melibatkan perusahaan negara besar seperti Pertamina. Pertamina sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia memiliki peran vital dalam perekonomian negara kita. Namun, belakangan ini nama Pertamina justru dikaitkan dengan sejumlah kasus korupsi yang mencoreng citra perusahaan dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Korupsi di Pertamina bukanlah masalah baru. Seiring dengan besarnya anggaran dan potensi keuntungan yang dimiliki, perusahaan ini menjadi ladang subur bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara yang ilegal. Korupsi ini bisa berbentuk suap, penggelapan, markup anggaran, hingga manipulasi kontrak proyek. Kasus-kasus seperti ini jelas merugikan rakyat, negara, dan tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan perusahaan negara. Namun kita harus menyadari bahwa korupsi bukan hanya sekadar perbuatan individu, tetapi juga sistemik. Dalam banyak kasus, korupsi terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ada di Pertamina. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan transparansi yang memadai, korupsi akan terus berkembang biak dan merugikan negara dalam jangka panjang. Itulah sebabnya kita sebagai bangsa harus memegang teguh prinsip bahwa tidak ada tempat untuk korupsi di negara kita. Pemerintah harus lebih serius dalam memperbaiki sistem pengawasan di Pertamina. Reformasi birokrasi dan manajemen yang lebih baik harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dan setiap proyek yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, penegak hukum yang tegas harus dilakukan terhadap siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi. Tidak boleh ada ruang bagi mereka yang mengkhianati kepercayaan rakyat demi kepentingan pribadi. Rakyat Indonesia yang sudah cukup menderita akibat dampak ekonomi dan sosial dari korupsi berhak untuk merasa marah dan kecewa. Namun kita juga harus tetap optimis dan berjuang bersama untuk perubahan. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah nilai-nilai yang harus diusung dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam pengelolaan perusahaan negara seperti Pertamina. Reformasi di Pertamina adalah keharusan. Kita tidak boleh lagi mentolerir praktik-praktik yang merusak integritas perusahaan dan merugikan negara. Kini saatnya kita untuk bersama-sama bersuara untuk transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan sumber daya alam Indonesia.